Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Asahya dari kelas HR21D. Saya akan menjelaskan mengenai materi apa saja yang dibahas selama satu semester pada mata kuliah perencanaan SDM. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep dasar dalam manajemen meliputi perencanaan. Perencanaan merupakan menentukan tujuan organisasi dan cara terbaik untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian melibatkan strukturisasi sumber daya manusia dan fisik organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengarahan atau kepemimpinan membimbing, mengarah, dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, pengendalian memantau kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan efisien dan efektif. Yang kelima, koordinasi, memastikan bahwa berbagai kegiatan dan fungsi dalam organisasi berjalan secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, pengambilan keputusan, proses memilih di antara berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketujuh, inovasi dan perubahan. Manajemen juga harus mampu menghadapi perubahan dan mempromosikan inovasi dalam organisasi. Yang kedelapan, sumber daya manusia, mengelola sumber daya manusia dengan cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Berikut penerapan konsep-konsep ini secara holistik membantu organisasi mencapai kinerja dan keberhasilan jangka panjangnya. Materi kedua yaitu konsep strategi SDM dan konsep perencanaan SDM. Strategi sumber daya manusia adalah rencana terstruktur untuk mengelola dan mengembangkan aset manusia dalam suatu organisasi agar sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan. Beberapa konsep strategi SDM yang penting meliputi: yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi, proses menarik, memilih, dan menempatkan individu yang tepat di posisi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua yaitu pengembangan karyawan. Upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Penilaian terstruktur terhadap kinerja karyawan untuk menilai pencapaian terhadap tujuan organisasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat yaitu kompensasi dan penghargaan. Sistem penggajian, insentif, dan penghargaan yang dirancang untuk mendorong kinerja yang tinggi dan mempertahankan karyawan yang berkinerja baik. Yang kelima yaitu manajemen talenta. Identifikasi, pengembangan, dan retensi individu dengan potensi tinggi untuk mengisi peran strategis di masa depan. Yang keenam yaitu keseimbangan kerja dan kehidupan. Program yang mendukung keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional karyawan untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas. Yang ketujuh yaitu budaya organisasi, membentuk nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diinginkan dalam organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Yang kedelapan yaitu manajemen perubahan, strategi untuk mengelola perubahan organisasi dan mempersiapkan karyawan menghadapinya dengan efektif. Setiap organisasi mungkin memiliki strategi SDM yang unik, tergantung pada tujuan, nilai, dan kondisi spesifik mereka. Implementasi strategi SDM yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dan memperkuat daya saing di pasar. Materi yang ketiga yaitu staffing strategi. Staffing strategi adalah proses yang kompleks dan multifaset yang mempengaruhi semua wilayah organisasi. Tujuan utamanya adalah memperoleh orang yang tepat dalam jumlah yang tepat pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk mencapai hasil organisasi.
Proses staffing melibatkan perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karyawan di dalam suatu organisasi. Fungsi staffing meliputi yang pertama yaitu mengadakan orientasi, yang kedua menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan, yang ketiga menilai kinerja karyawan, yang keempat memberikan kompensasi. Staffing yang tepat memainkan peran kunci dalam kesuksesan perusahaan. Selain faktor finansial, keberhasilan organisasi juga sangat ditentukan oleh kontribusi sumber daya manusia yang ditempatkan di posisi yang sesuai. Materi keempat yaitu desain dan resign of work system. Desain dan desain ulang sistem kerja melibatkan optimalisasi tugas dan peran pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pekerja. Aspek-aspek utama meliputi yaitu desain pekerjaan, spesialisasi, perluasan rotasi, penggayaan, dan pemuatan vertikal untuk mengalokasi tugas secara efisien. Yang kedua, kebutuhan pekerja, keseimbangan kehidupan kerja, keselamatan, dan perwakilan untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Yang ketiga yaitu saling bertergantungan pekerjaan. Saling bertergantungan yang dikumpulkan berurutan dan timbal balik untuk memperhitungkan hubungan antar perang. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan efisiensi tugas dengan kebutuhan pekerja dan saling ketergantungan antar perang. Materi yang kelima yaitu hukum dan undang-undang tenaga kerja manajemen kinerja. Hukum tenaga kerja yaitu termasuk dasar hukum. Di banyak negara, hukum tenaga kerja berdasarkan pada peraturan pemerintah, perundang-undangan, dan kebijakan yang mengatur hubungan antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan. Yang kedua, perlindungan pekerja. Hukum tenaga kerja memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja seperti upah, jam kerja, cuti, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta perlakuan yang adil di tempat kerja. Yang ketiga yaitu ketentuan kontrak kerja. Regulasi hukum juga mencakup aturan mengenai kontrak kerja, pemutusan hubungan kerja, kompensasi, dan persyaratan lainnya yang berlaku dalam hubungan kerja. Yang keempat yaitu penyelesaian sengketa. Hukum tenaga kerja juga mengatur cara penyelesaian sengketa antara pekerja dan majikan, seperti melalui arbitrase atau pengadilan kerja. Yang kelima yaitu manajemen kinerja definisi. Manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi melalui pengidentifikasian tujuan, pengukuran kinerja, umpan balik, pelatihan, dan pengembangan. Tujuan manajemen kinerja yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan optimal melalui kinerja yang efektif dari setiap individu dan tim. Proses manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja, umpan balik, serta pengembangan kinerja melalui pelatihan dan pengembangan karyawan. Peran pemimpin atau manajer memiliki peran penting dalam manajemen kinerja dengan memberikan arahan, umpan balik, dan mendukung pengembangan karyawan. Materi yang keenam yaitu sistem kompensasi. Sistem kompensasi merujuk pada struktur dan proses yang digunakan oleh organisasi untuk memberikan imbalan kepada karyawan sebagai pengakuan terhadap kontribusi mereka. Ini mencakup gaji, bonus, tunjangan, serta intensif lainnya yang dapat berupa non-moneter seperti pengembangan karir atau keseimbangan kerja hidup. Sistem kompensasi yang efektif harus adil, transparan, dan mampu mendorong karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Materi yang ketujuh yaitu hubungan industrial. Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945.
Istilah ini berasal dari hubungan perburuhan, namun memiliki makna yang lebih luas dan kompleks. Hubungan industrial meliputi hubungan antara karyawan dan pemberi kerja, serta hubungan kolektif antara serikat pekerja dan manajemen. Tujuan hubungan industrial adalah menciptakan keharmonisan dinamika dan keadilan dalam industri, serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Sarana pendukung hubungan industrial meliputi serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama, bipartit dan tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Materi yang ke-8 yaitu strategi SDM global. Strategi SDM global meliputi beberapa aktivitas seperti yang pertama yaitu perencanaan SDM, membuat rencana yang jelas dan spesifik untuk menghadapi persaingan global. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi, merekrut dan memilih karyawan yang memiliki kemampuan, kepribadian positif dan bermotivasi tinggi. Yang ketiga yaitu peraturan atau pengelolaan staf, mengatur dan mengelola staf secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat yaitu pemberian orientasi atau pelatihan, memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian SDM. Yang kelima yaitu pemeliharaan, mempertahankan karyawan dengan memperhatikan hak dan kewajiban mereka. Yang keenam yaitu penilaian prestasi, mengevaluasi prestasi karyawan secara teratur. Yang ketujuh, penanaman nilai, menanamkan nilai-nilai yang menanamkan pada paradigma learning organization dan budaya organisasi. Yang ke-8 yaitu memperhatikan faktor-faktor eksternal, memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti teknologi dan perubahan sosial. Yang ke-9 yaitu jalur karir karyawan, membantu karyawan dalam meningkatkan karir mereka. Yang ke-10 struktur organisasi, membentuk struktur organisasi yang efektif untuk meningkatkan kinerja. Dengan demikian, strategi SDM global dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja dan bersaing secara efektif dalam persaingan global. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.